Hai sahabat Mr. MF Official, kali ini kita akan membahas informasi kuliner khas Indramayu. Sebelas makanan khas Indramayu terkenal paling enak rekomendasi kuliner. Makanan khas Indramayu memiliki kekayaan rasa yang khas. Sudahkah Anda mencicipi aneka kuliner khas Pantura yang satu ini? Jika belum, atau Anda bingung dengan makanan khas Indramayu yang nikmat, maka ulasan berikut ini pas untuk Anda. Berikut makanan khas Indramayu wajib kamu coba. Satu. Pindang Gombyang Manyung. Pindang Gombyang Manyung adalah makanan khas Indramayu yang pertama yang akan dibahas. Bahan utama yang digunakan untuk memasak makanan yang satu ini adalah ikan manyung, di mana ikan yang satu ini berasal dari laut. Jika dilihat selintas, kuliner yang satu ini seperti gulai, namun bahan utama yang digunakan adalah ikan. Untuk rasa, kuliner yang satu ini cukup kaya rasa. Bahan bumbu yang biasanya digunakan untuk masakan ini adalah kunyit, jahe, kemiri, bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan beberapa jenis bumbu lainnya. Untuk menambah segar rasa masakan yang satu ini, belimbing wulu sengaja ditambahkan. Nasi lengko. Makanan khas Indramayu yang satu ini sudah cukup terkenal. Lengko atau orang menyebutnya dengan nasi lengko adalah makanan yang menggunakan bahan dasar nasi, yang ditambah dengan sayuran lainnya. Di Indramayu sendiri kuliner tersebut dijadikan sebagai menu sarapan. Bahan pelengkap yang biasanya ditambahkan pada kuliner yang satu ini, antara lain tahu goreng, tempe goreng, dan beberapa jenis sayuran lainnya, seperti mentimun mentah yang diiris toge yang telah direbus, serta daun kucai yang dipotong-potong kecil. Bumbu atau saus yang digunakan adalah kuah kacang yang bentuknya mirip dengan rujak atau pecel. Tingkat kepedasan sendiri dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Demikian dengan kecap sebagai pelengkap. 3. Rumba. Rumba ini mirip seperti lotek di Bandung atau gado-gado di Jakarta. Ini adalah kuliner yang menggunakan beberapa jenis sayuran yang sudah dikukus direbus sebelumnya, kemudian diberi bumbu kacang. Adapun jenis sayuran yang biasanya digunakan untuk kuliner yang satu ini antara lain kangkung, kacang panjang, toge, kol, timun, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Yang membedakan antara kuliner yang satu ini dengan jenis kuliner yang ada adalah adanya tambahan kuah yang digunakan. Adanya sambal asam dan dicampur dengan air petis. Air petis ini sendiri terbuat dari air sisa ikan laut yang dimasak, dan ditambah dengan gula merah. Rumba sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Rumba sambal petis, rumba sambal asam, rumba sambal kacang, rumba sambal urap. 4. Burbacek. Burbacek sendiri sebenarnya singkatan dari bubur, rumba, dan cecek. Itu artinya kuliner yang satu ini terdiri atas 3 jenis kuliner, yaitu bubur, yang ditambah dengan rumba dan cecek. Cecek ini adalah kikil sapi. Kikil ini terlebih dahulu dimasak menggunakan parutan kelapa yang ditambah dengan bumbu cabai merah. Kuliner yang satu ini kaya rasa, adanya rasa asam pedas dari rumba, serta rasa gurih pedas dari cecek membuat kuliner yang satu ini pas jika dikonsumsi ketika siang hari. Mencari kuliner yang satu ini juga tidak sulit, karena kuliner ini banyak dijajakan di hampir setiap kawasan di Indramayu. Burbacek juga merupakan makanan khas Indramayu dari turun-temurun.
Burbacek paling enak dimakan dengan kerupuk jengkol, pepes ati, dan es jeruk peras. 5. Pedesan entok. Pedesan entok ini pas untuk Anda yang menyukai makanan dengan cita rasa pedas. Pedesan yang berarti rasa pedas, sedangkan entok adalah binatang sejenis bebek. Jadi pedesan entok adalah kuliner sejenis bebek yang dimasak menggunakan bumbu pedas. Seperti diketahui bersama, entok adalah salah satu jenis bebek yang memiliki tekstur daging yang cukup tebal, sekaligus terkenal akan dagingnya yang amis. Namun jika memasaknya tepat, maka aroma amis tidak akan tercium. Bumbu yang digunakan untuk memasak kuliner khas Indramayu yang satu ini memang cukup banyak, hal ini untuk menutupi serta membuat cita rasa masakan semakin kaya dan semakin nikmat untuk disantap. Adapun bahan bumbu yang biasanya digunakan antara lain tomat, serai, daun jeruk, kecap manis, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, garam, dan tidak lupa cabai merah. Pedesan entok dapat ditemui di warung-warung pinggir Jalan Pantura. Biasanya pedesan entok paling enak dimakan di saat masih panas, dan nasi yang hangat, ditemani kerupuk dan minumannya es teh manis atau es jeruk peras. 6. Orok-orok. Kuliner orok-orok ini sebenarnya lebih tepat jika disebut sebagai kudapan. Kuliner yang satu ini terbuat dari tepung beras yang diberi gula merah, serta parutan kelapa. Ini adalah salah satu kuliner yang paling disukai oleh masyarakat Indramayu. Pada zaman dahulu kuliner ini disajikan pada acara tahlilan, tepatnya pada hari ke-7. Namun kini, kuliner yang satu ini mudah Anda temui di mana saja. Bahkan kini orok-orok dapat Anda temukan di toko oleh-oleh dan menjadi salah satu oleh-oleh khas Indramayu selain buah mangga dan oleh-oleh lainnya. Orok-orok merupakan jajanan di siang hari, biasanya banyak penjual keliling yang menjajakan orok-orok ke rumah-rumah warga, penjualnya pun kebanyakan ibu-ibu separuh baya. 7. Mie ragit. Anda tentu sudah tidak asing dengan kuliner mie. Hampir semua tempat di Indonesia mempunyai kuliner khas dari bahan mie, demikian pula dengan daerah Indramayu. Namun ada yang unik dengan kuliner mie khas Indramayu ini, bahan mie yang digunakan sama, namun kuah yang digunakan berbeda. Mie ragit ini menggunakan kuah santan sayur santan udang, dan sebagai pelengkap, juga ditambahkan telur yang sudah diiris tipis. Masyarakat Indramayu biasanya mengkonsumsi kuliner ini pada saat buka puasa. Anda akan menemukan kuliner ini di warung-warung kecil yang ada di pinggir jalan. Untuk harga tidak masalah, harga kuliner ini sangat terjangkau. Tetapi, untuk saat ini, mie ragit sudah jarang ditemui di pinggir jalan. 8. Bubur glintir. Bubur glintir ini mirip dengan bubur candil, namun yang membedakan antara kedua jenis bubur ini adalah bahan dasar yang digunakan. Di mana bubur glintir ini terbuat dari tepung beras bukan dari ubi. Tepung beras ini kemudian dicampur dengan air, secukupnya hingga kalis, kemudian dibentuk bulat-bulat, lalu direbus, menggunakan gula merah dan santan. Sehingga cita rasa yang dihasilkan oleh kuliner ini manis, dan juga gurih. Kuliner yang satu ini biasanya disajikan pada saat panen padi yang dilakukan oleh para petani. Sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang telah dilakukan. Bubur ini biasanya dibagikan pada para tetangga terdekat. Namun kini Anda tidak perlu menunggu hingga panen tiba, karena kuliner yang satu ini dapat Anda peroleh dengan mudah. Tetapi, di masyarakat sekarang, kuliner ini disajikan pada saat acara cuplakan bayi. 9. Geblok.
Geblok atau gemblong ini adalah kuliner atau kudapan lain dari Indramayu. Kuliner yang satu ini berbeda dengan gemblong yang Anda kenal. Di mana gemblong yang berasal dari Indramayu berasal dari singkong, namun ada juga yang terbuat dari ketan hitam. Kuliner yang satu ini kini sudah jarang ditemukan. Cara membuat kue gemblong khas Indramayu ini sangat sederhana, yaitu singkong yang telah diparut kemudian diperas, garam, kelapa parut, gula merah, gula pasir dan daun pandan. Untuk memasak panganan yang satu ini adalah dengan mencampur singkong yang sudah diparut, kelapa parut, dan garam secara merata. Adonan tersebut, kemudian dibentuk oval, dan diisi dengan gula merah, gula pasir dan juga daun pandan. Goreng adonan tersebut hingga matang. Kuliner ini banyak dimakan menggunakan campuran gula merah yang dilelehkan, dan disiramkan ke atasnya, dan ada juga menggunakan gula merah diparut dan dicampur parutan kelapa. Blengep cotot. Kuliner lainnya yang juga terbuat dari singkong dan gula merah khas Indramayu adalah blengep. Kotot sendiri jika dalam bahasa Jawa artinya keluar, itu artinya, ketika seseorang mengkonsumsi kuliner ini, maka gula merah akan keluar dari kuliner tersebut, dan meleleh di mulut Anda. Singkong yang ada akan dibentuk bulat-bulat seperti bakpao. Kuliner ini cukup terkenal di Indramayu, dan paling banyak di daerah Bangkir atau di Pasar Bangkir Indramayu. Kuliner yang satu ini biasanya dijajakan ketika pagi hari. Cimplo. Dahulu makanan khas Indramayu tersebut, dibuat hanya pada acara tertentu, di mana kuliner yang satu ini dimaksudkan sebagai kuliner untuk menolak bala. Kuliner yang satu ini terbuat dari tepung beras, tape singkong, gula putih dan juga ragi. Setelah adonan tercampur rata, adonan tersebut kemudian dicetak bulat, lalu ditambah gula merah yang telah dicairkan dan ditambah parutan kelapa dan juga santan kelapa. Rasa dari kuliner ini, gurih, manis dan ada sedikit rasa asam yang menjadikan kuliner ini sangat enak. Demikian informasi kuliner khas Indramayu yang saya rekomendasikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat yang suka berburu kuliner khas Indramayu. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di channel YouTube Mr. MF Official. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.